Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hendra dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 izin memaparkan materi mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu yang pertama Sianindra Rahmani Putri, yang kedua Sheila Safira Said, yang ketiga Neni Aisyah Marindi, dan yang keempat Titik Nur Hoironi. Adapun daftar isinya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian mengenai aktualisasi dan aktualisasi Pancasila. Yang kedua, macam aktualisasi Pancasila yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Yang ketiga, aktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek, yaitu pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan hukum. Yang keempat, penghayatan Pancasila, dan yang kelima, kesimpulan. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Pengertian. Aktualisasi berasal dari kata dasar aktual, yang artinya benar-benar ada atau sesungguhnya. Kemudian pengertian aktualisasi sendiri adalah membuat sesuatu yang benar-benar ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian aktualisasi Pancasila ialah merupakan penjabaran atau perealisasian nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dan mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh aspek penyelenggaraan negara. Kemudian macam-macam aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah aktualisasi objektif dan kemudian aktualisasi subjektif. Untuk aktualisasi objektif sendiri pengertiannya adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai kehidupan kenegaraan seperti kelembagaan negara antara lain eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua adalah aktualisasi subjektif. Aktualisasi ini pengertiannya adalah aktualisasi Pancasila pada setiap manusia dalam aspek moral yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian adalah aktualisasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek yang pertama adalah aspek politik. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sistem politik Indonesia adalah demokrasi Pancasila, sehingga segala kegiatan politik Indonesia harus sesuai dengan demokrasi Pancasila. Sebagai pengamalan dari Pancasila, Indonesia juga perlu memposisikan diri dalam mengambil sikap politik yang berorientasi pada kepentingan nasional. Ekonomi menurut Pancasila berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Hal tersebut berarti walaupun terjadi persaingan, namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan. Sosial budaya. Harus ada tindakan lanjut agar budaya bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila. Pembudayaan Pancasila tidak hanya pada kulit luar budaya, misalnya hanya pada tingkat propaganda, pengenalan, serta permasyarakatan, akan tetapi sampai pada tingkat kemampuan mental kejiwaan manusia, yaitu sampai pada tingkat akal, rasa, dan kehendak manusia. Pertahanan keamanan. Pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen merupakan landasan ideal dan konstitusional bagi ketahanan nasional serta merupakan filter untuk tantangan liberalisme kapitalisme di Indonesia yang semakin menguat. Aktualisasi Pancasila di bidang hukum. Pancasila bukan hanya sekedar fondasi nasional negara Indonesia, tetapi berlaku universal bagi semua komunitas dunia internasional. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa-bangsa di dunia dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Karena cita-cita Pancasila sangat sesuai dengan dambaan dan cita-cita masyarakat dunia. Yang selanjutnya, penghayatan Pancasila. Adanya pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila sangat perlu diharapkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di berbagai kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena
Tanpa adanya peranan generasi pemuda atau pemuda Indonesia, tentunya bangsa Indonesia pasti akan sulit mengalami perubahan dan akan mudah pula kehilangan identitas bangsa Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran yang penting untuk mengetahui dengan jelas kemana arah dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, dan dengan pandangan hidup ini nantinya dapat dijadikan pedoman bagaimana memecahkan problematika negara atau dapat menuntaskan segala persoalan secara tepat, sehingga tidak terombang-ambing dalam menyelesaikan suatu persoalan. Kelima sila dalam Pancasila telah memberikan arah bagi setiap perjalanan bangsa dengan nilai-nilai yang berlaku universal. Kita sebagai warga Indonesia harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita masing-masing. Aktualisasi Pancasila dapat terrealisasi jika kita sebagai warga Indonesia memahami nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam Pancasila, lalu menjalankan dengan tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih.